Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulnya, keluarga dan sahabatnya serta umatnya ila yaumil akhir. Kemudian ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah, mari kita melanjutkan kajian kita, yakni kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 bab 10, segera berbuat kebajikan dan anjuran kepada orang dan seterusnya, memasuki hadis ke-94. Ma'asyar muslimin rahimahumullah. Hadis yang ke-94 dari bab 10 ini mengisahkan sejarah yang sangat penting dalam perjalanan Islam, yaitu perang Khaybar. Perang antara kaum muslimin dengan kelompok atau kaum Yahudi. Dan perang ini nanti ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menakjubkan untuk kita gali sebagai faidah-faidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa demi peristiwa perang Khaybar ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Penulis dalam kitab ini, yakni penerbit, memberikan sampai 11 faedah hadis. Jadi ini banyak sekali faedah-faedah. Dari 11 tadi sudah kita sampaikan melalui akhi kita yang menyampaikan. Oleh karena itu nanti dari yang ke-11 ini nanti saya akan mencoba untuk memberikan yang lebih mudah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah yang sangat besar. Pertama adalah yang disebut dengan Khaybar. Di manakah Khaybar itu? Seperti apa penjelasannya? Kenapa Khaybar itu bisa seperti yang digambarkan tadi?
Mari kita perhatikan, inilah tentang Khaybar. Silahkan Bu Dokter bisa menyampaikan sebentar. Ini ringkasannya dulu. Baik, Khaybar itu adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah tatkala mereka melanggar perjanjian damai. Di sana mereka menyusun makar untuk melampiaskan dendamnya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dendamnya kepada Islam serta kaum muslimin. Dendam Yahudi memang telah menumpuk, memulainya terusirnya Bani Qainuqa, Bani Nadir, terbunuhnya dua tokoh mereka, hingga terbunuhnya terhadap Bani Quraisyah dan sejumlah tokoh mereka yang dibunuh oleh kaum muslimin. Jadi kalau begitu, Khaybar ini adalah tempat yang dihuni oleh kaum Yahudi. Perlu diinformasikan, Madinah sebelum menjadi namanya Madinah adalah kota Yasrib namanya. Yasrib. Sedangkan Madinah itu sendiri artinya kota. Dan Yasrib itu sebelum kedatangan Islam, maka penduduk-penduduk yang menempatinya secara prosentasenya, pertama adalah penduduk Yahudi yang dominan, kemudian Nasrani, kemudian baru yang ketiga penduduk asli Madinah, Yasrib, yakni dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, serta selebihnya itu adalah kecil adanya, tapi yang paling dominan adalah tiga tadi. Namun dari tiga tadi, Yahudi yang paling besar. Sehingga penduduk Madinah aslinya atau Yasrib pada dasarnya adalah mereka-mereka yang meyakini, bahkan mereka mengamalkan keyakinan-keyakinan itu, karena mereka sebelumnya juga memang belum Islam. Maka setelah datangnya Islam, maka ia baru bergabung menjadi satu dari Aus dan Khazraj tadi, sehingga menjadi kaum Ansor. Itulah. Maka dalam peperangan ini, terjadinya peperangan Khaybar ini nanti akan sangat baik bagi kita untuk menjadikan pelajaran yang luar biasa. Namun sebelumnya kita akan melihat bagaimana perjalanan latar belakang terjadinya perang Khaybar, yang sampai salah seorang dari sahabat mulia, ya, siapa itu? Bahwa Umar radhiyallahu anhu, tak pernah aku berharap memegang kepemimpinan melainkan pada hari ini saja. Apa itu? Ingin diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima perang Khaybar. Berarti perang Khaybar di sini mempunyai peran yang sangat penting sekali. Sampai Rasulullah sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai menampakkan diri
biar kelihatan oleh Rasulullah SAW agar dipilih menjadi panglima perang. Padahal nggak pernah sama sekali Umar, tetapi ini karena memegang peran yang sangat penting. Berikutnya, ternyata Rasulullah SAW memilih Ali bin Abi Thalib. Ketika tidak terpilih, apakah kecewa? Jawabnya tidak. Karena memang tujuannya bukan untuk mencari popularitas, untuk menjadi pahlawan dan sebagainya, tidak, akan tetapi iya benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga para sahabat ternyata tidak terlalu menyukai akan kepemimpinan. Kenapa? Karena kepemimpinan itu begitu besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini hanya memimpin saat perang saja, bukan mimpin sebuah negara yang besar, bukan. Hanya memimpin peperangan saat itu, yakni perang Khaybar itu. Namun karena imam tertinggi yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib lah yang mendapatkan kepercayaan itu. Nanti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib di perang Badar, di perang Khaybar ini, Masya Allah, luar biasa. Mari kita lihat. Berikutnya adalah latar belakang terjadinya perang Khaybar. Dijelaskan dalam kitab Ar-Rafiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang tafsirnya yang sangat terkenal sekali. Beliau menyampaikan Khaybar pusat persengkokolan dan pengkhianatan, pusat militer, sumber permusuhan dan pemicu peperangan. Tidak heran wilayah tersebut menjadi perhatian pertama yang diincar oleh kaum muslimin. Itu. Jadi memang pusat dari hal-hal yang negatif untuk makar terhadap kepemimpinan umat Islam. Karena ketika itu Madinah sudah menjadi ibu kota atau yang disebut dengan pusat pemerintahan Islam. Maka ketika wilayah itu ada penduduk yang ingin makar, tentu itu yang menjadi perhatian khusus. Demikian juga Khaybar, karena disampaikan tadi kaum muslimin tidak boleh lupa bahwa penduduk Khaybar merupakan orang-orang yang menyusun pasukan perang untuk menyerang kaum muslimin. Mereka memprovokasi Bani Quraisyah untuk melanggar perjanjian dan berkhianat. Ingat, ketika ia akan diusir oleh kaum muslimin dari Madinah, dia minta perjanjian. Maka dibuatkanlah perjanjian itu, dan perjanjian itu ternyata adalah mereka langgar. Mereka juga menjalin hubungan dengan orang-orang munafik. Jadi orang-orang Yahudi itu di samping mereka mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, dia juga diam-diam menyusun kekuatan membuat perjanjian kepada orang-orang munafik. Bahkan mereka mengadakan hubungan dengan Ghatafan dan orang-orang Badui yang merupakan sayap ketiga musuh Islam kala itu. Jadi mereka mencari
siapa yang nggak suka dengan Islam, siapa yang menentang dengan Islam, siapa yang memusuhi Islam. Itu. Ini latar belakangnya dulu. Kemudian di samping itu, akhirnya penduduk Khaybar juga menyiapkan diri untuk berperang, hingga tindakan mereka itu membuat kaum muslimin pada saat itu terancam bahaya. Terlebih mereka telah menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sering mendapatkan ya ancaman-ancaman untuk dibunuh. Nah, nanti salah satu di sini ketika beliau akan wafat, masih sakitnya di tenggorokan itu ketika memakan daging dari wanita Yahudi yang dibumbui racun pada saat perang Khaybar ini. Ini peristiwa yang sangat dahsyat. Itu. Sehingga dalam keadaan seperti itu, tentu tentara Islam mengutus pasukan beberapa kali untuk menghabisi pemimpin mereka. Di antaranya seperti Salam bin Abil Huqaiq dan Usair bin Razam. Itu. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi, utusan-utusan itu tidak diabaikan, bahkan dihina dan seterusnya. Oleh karena itu, akhirnya umat Islam menyusun strategi ingin menghabisi, ingin membersihkan wilayah Madinah dari makar-makar. Sebelum peperangan terjadi, pasukan diberangkatkan, kita akan sampaikan dulu bahwa peperangan Nabi dengan bangsa Yahudi itu sebanyak 4 kali. Ya, orang Yahudi, ya, peperangan Rasul dengan orang Yahudi itu sebanyak 4 kali. Sebentar, kita share dulu ringkasannya. Iya, silahkan tolong di-share. Baik, mari kita lihat peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali. Semuanya Yahudi yang kalah. 3 pertempuran pertama seperti perang Bani Qunaiqah, terjadi 623 Masehi atau 2 Hijriyah. Bayangin, baru hijrah sudah perang dengan Yahudi. Perang yang kedua Bani Nadir, yakni 625 Masehi, lebih tepatnya 4 Hijriyah, 2 tahun berikutnya. Perang ketiga yakni Bani Khuraizah, lebih tepatnya 627 Masehi atau 5 Hijriyah, 1 tahun berikutnya. Inilah peperangan pertama. Kemudian yang keempat yakni perang terakhir, perang Khaybar, 629 Masehi atau 7 Hijriyah. Ya. Itulah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah. Baik, kita akan melanjutkan setelah peperangan ini. Yang dimaksud adalah peperangan yang keempat, ya. Ini perang Khaybar atau perang terakhir ini adalah karena mereka tadi sudah berkali-kali terus setiap hampir 2 tahun sekali, bahkan ada yang 1 tahun sekali tadi. Lihat, tahun kedua, tahun keempat, tahun kelima, tahun ketujuh. Itu
Sehingga apa? Maka pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat sebanyak 1.400 ikut di Hudaybiyah berangkat menuju Khaybar. Telah kita ketahui bahwa sepulang dari Hudaybiyah, Allah menurunkan ayat sebagai janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu perintah untuk memerangi Yahudi di Khaybar Allah sampaikan. Silahkan akhi, surat Al-Fat surat 48 ayat ke-20. Jadi saking besarnya Allah telah memberikan janji akan dimenangkan dengan Islam. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka Dia segerakan harta rampasan perang itu untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang yang mukmin, dan agar Dia Allah menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Iya, lihat di ayat itu Allah menjanjikan harta rampasan perang yang banyak. Ini nanti adalah perang Khaybar itu. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa menjanjikan harta rampasan atau ghanimah yang banyak kepada kaum muslimin sebagai pendahuluan untuk harta rampasan perang mereka pada perang Khaybar. Masya Allah itu. Adapun orang-orang Arab Badui, orang-orang munafik, tatkala mereka mengetahui para sahabat akan menang dan mendapat rampasan perang, maka mereka untuk ikut dalam peperangan tersebut supaya mendapatkan harta ghanimah. Lihat, orang-orang munafik karena sudah mengetahui Islam akan memperoleh ghanimah yang banyak, harta rampasan perang, maka ia ikut perang. Ikut perang karena apa ini? Untuk mendapatkan harta rampasan perang. Baik, sampai-sampai Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan orang-orang munafik dan orang Arab Badui tadi. Silahkan dilanjutkan akhi, ayat ke-15 surat yang sama, Al-Fat. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Iya, mari kita perhatikan. Itu firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengabadikan orang-orang Badui dan orang-orang munafik. Dia ikut perang bukan dalam rangka karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan harta yang banyak tadi. Karena sudah Allah sampaikan, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, mereka mendengar dan mereka tahu persis dan mereka yakin persis kalau yang menyampaikan Rasulullah itu pasti benar adanya. Itu karena selama ini Rasulullah itu dari lahir sampai wafat belum pernah yang namanya bohong, sehingga mereka yakin, makanya mereka ikut berperang. Baik, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hadis ini riwayat Imam Bukhari, para sahabat berangkat dengan penuh keyakinan dan besar hati terhadap janji Allah disebutkan di surat Al-Fat tadi. Sekalipun mereka mengetahui bahwa Khaybar merupakan perkampungan Yahudi yang paling kokoh. Kokohnya nanti seperti apa nanti saya tunjukkan. Dan sangat kuat dengan benteng berlapis.
persenjataan serta persiapan perang yang mapan. Mereka berjalan sambil bertakbir, bertahlil, dan mengangkat suara tinggi sehingga Rasulullah SAW melarang mereka dan memerintahkan agar merendahkan suara, sebab Allah Maha dekat bersama kalian. Allah tidak tuli dan tidak jauh. Dalam berangkat perang biar semangat aja, melafadzkan tahlil takbir yang keras, Rasul memberikan, rendahkan. Engkau memohon, engkau berzikir, engkau meminta kepada zat yang maha dekat, tidak jauh. Allah tidak tuli. Bagaimana kalau keadaan yang normal-normal itu pakai pengeras suara yang kenceng-kenceng, ya? Pengeras suara itu hanya untuk azan yang boleh keluar. Itu. Seperti itu. Itulah syariat Islam. Baik. Kemudian apa yang terjadi sebelum subuh? Mereka tiba di halaman Khaybar, sedang Yahudi tidak mengetahuinya. Ingat, kaum muslimin 1.400 orang tadi sebelum subuh itu sudah di pelataran kampung Khaybar itu, dan mereka tidak mengetahuinya. Tiba-tiba ketika berangkat ke tempat kerja, mereka orang-orang Yahudi terkejut dengan keberadaan tentara. Maka mereka berkata, apa itu? Ini Muhammad bersama pasukan perang. Mereka kembali masuk ke dalam benteng dalam keadaan takut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, binasalah Khaybar. Sesungguhnya jika kami datang di tempat musuh, maka hancurlah kaum tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi Rasulullah sudah menyampaikan itu, maka orang-orang Khaybar itu sudah luar biasa. Itu. Sehingga kaum muslimin menyerang dan mengepung benteng-benteng Yahudi itu. Tetapi sebagian sahabat membawa bendera perang tidak berhasil menguasai dan mengalahkan mereka, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok akan ku serahkan bendera kepada seorang yang Allah dan Rasulnya mencintai, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan memenangkan kaum muslimin lewat tangannya. Maka para sahabat bergembira dengan kabar ini dan semua berharap bendera tersebut akan diserahkan kepadanya, hingga Umar berkata, aku tidak pernah menginginkan kebesaran kecuali pada perang Khaybar. Ini maksud saya sampaikan ini loh, Umar sampai meminta itu. Hari pertama tidak berhasil, maka Rasul menyampaikan besok pimpinan perang akan diserahkan kepada Allah dan nabinya yang dicintainya, dan Allah dan Rasulnya mencintai ia. Maka semua berharap, termasuk siapa tadi? Umar bin Khattab. Ini kisahnya. Berikutnya, pada hari itu para sahabat bergegas untuk berkumpul di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing berharap akan diserahi bendera komando tersebut. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, di manakah Ali? Ali nggak muncul. Bayangin. Mereka menjawab, dia sedang sakit mata. Jadi pada saat itu keberadaan Ali tidak ada di tempat yang para sahabat semuanya sudah siap. Tapi ketidakberadaannya Ali karena apa tadi? Sakit mata. Ini nanti salah satu peristiwa mukjizat di sini. Kemudian sekarang berada di perkemahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, panggillah dia. Maka mereka memanggilnya. Ali radhiyallahu anhu datang dalam keadaan sakit mata.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi matanya dan sembuh seketika. Masya Allah. Itu. Ini mukjizatnya Rasulullah. Ini terjadi kapan tadi? Peristiwa perang Khaybar. Maka berikutnya seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. Kemudian beliau menyerahkan bendera perang dan berwasiat kepadanya. Wasiat di hadis tadi, ajaklah mereka kepada Islam sebelum engkau memerangi mereka. Sebab demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah seseorang di antara mereka lewat tanganmu, maka sungguh itu lebih baik bagimu dari unta merah atau harta bangsa Arab yang paling mewah ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Itu. Jadi pada saat itu Ali diamanahi oleh Rasulullah memegang bendera itu. Maka apa yang terjadi? Mari kita perhatikan. Sehingga peperangan itu menyisakan banyak sekali hal-hal yang sangat penting. Berikutnya, peperangan itu, korban peperangan terbunuh dari kaum Yahudi puluhan, dan sedang wanita, anak-anak ditawan, dan seterusnya. Salah satunya yang menjadi tawanan adalah Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai. Siapakah Sofiyah binti Huyai itu? Siapakah yang bersangkutan? Kemudian ia adalah yang akan nanti salah satu kisahnya adalah perang Khaybar ini. Ia tokoh dari anak Yahudi yang menikah 2 kali, dan satunya dicerai, satunya meninggal. Kemudian nanti ia menjadi tawanan, akhirnya disuruh memilih, dan akhirnya ia memilih menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Sofiyah binti Huyai. Silahkan untuk dibacakan. Akhi bisa pinjam HP-nya. Sofiyah binti Huyai. Siapakah beliau? Ibunda Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai bin Al-Akhtab bin Sa'nan bin Ubaid bin Ka'ab bin Khazraj bin Abu Ubaid bin Abu Habib bin An-Nadir bin An-Nuham bin Nakhum. Ia berasal dari keturunan Yahudi, dari jalur keturunan hingga Harun bin Imran. Ia berasal dari keturunan Yahudi, dari keturunan Yakub, bahkan memiliki jalur keturunan hingga Harun bin Imran yang merupakan saudara Musa alaihissalam. Ayah Sofiyah adalah tokoh di kalangan Bani Nadir dan dibunuh bersama Bani Quraidah. Nama ibunya adalah Barah bin Samawat, saudara perempuan dari Rifa'ah bin Samawaan dari Bani Quraidah, dan tidak diketahui ibunya masuk Islam, bahkan nampak ia mati dalam keadaan kafir. Ibunda Sofiyah dijanda 2 kali. Kedua suaminya dahulu adalah tokoh besar Yahudi. Suami Ibunda Sofiyah pertama adalah Salam bin Miskar Al-Quraizi Al-Yahudi. Salam kemudian menceraikan Ibunda Sofiyah
Lalu Ibunda Sofiyah menikah dengan Kinanah bin Ar-Rabi bin Abu Hukaik. Kinanah terbunuh dalam perang Khaybar. Ketika Nabi SAW terlihat dalam perang Khaybar pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Ibunda Sofiyah ketika itu jadi tawanan perang. Nabi SAW berikan pada Ibunda Sofiyah pilihan masuk Islam dan menikah dengan Nabi SAW, ataukah merdeka dan kembali kepada kaumnya. Ketika itu Ibunda Sofiyah memilih untuk masuk Islam dan menikah dengan Nabi SAW. Pada tahun 7 Hijriah tersebut, Nabi SAW menikah Ibunda Sofiyah binti Huyai. Ketika menikah dengan Nabi SAW, umur Ibunda Sofiyah sekitar 17 tahun. Sofiyah terkenal cerdas, cantik, punya kedudukan mulia. Ketika ia berpindah ke rumah Nabi SAW, ia mendapati ada dua hizb atau kelompok, yaitu hizb Aisyah, Ibunda Aisyah, dan Ibunda Saudah. Ibunda Aisyah, Saudah, dan Khofsah, lalu kelompok Ummu Salamah dan istri Nabi SAW yang lainnya. Sofiyah meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah. Inilah pendapat jumhur ulama, sebagaimana disetujui juga oleh Imam Ibnu Hajar dengan menukil perkataan Al-Waqidi disebutkan dalam Al-Hisbah, juz keempat halaman 348. Usianya ketika meninggal dunia adalah 60 tahun. Para ulama sepakat bahwa Ibunda Sofiyah binti Huyai dikuburkan di pemakaman Baqi. Ketika meninggal dunia, ia meninggalkan harta peninggalan sekitar 100.000 dirham dalam bentuk tanah dan barang-barang sekitar 3 miliar. Ia telah mewasiatkan sebelumnya wafatnya kepada saudara laki-lakinya yang masih beragama Yahudi bahwa sepertiga hartanya untuknya. Awalnya para sahabat tidak mau menjalankan wasiat tersebut, namun akhirnya dengan saran dari Bunda Aisyah, wasiat tersebut tetap dijalankan. Iya, itulah ibunda kita Sofiyah. Jadi umur 17 tahun ia ikut berperang. Ya, lihat itu. Luar biasa. Namun karena kalah, harta rampasan perang itu ada yang berupa alat-alat perang, ada yang berupa benda, harta benda yang banyak, ada juga orangnya. Itu namanya ghanimah. Termasuk di sini adalah ghanimah, di sini adalah Sofiyah. Maka ada dua hal yang bisa diberikan, mau masuk Islam atau kembali ke agama atau ke kaum Yahudi. Tetapi ia memilih masuk Islam dan menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa sih keutamaan Sofiyah binti Huyai itu? Ini peristiwa di apa tadi? Perang Khaybar. Sudah ada berapa peristiwa tadi? 4. Apa saja? Baca dulu ya. Sekali lagi, sudah ada berapa peristiwa yang menakjubkan? Nanti aja ya. Sekarang dibaca dulu keutamaan Sofiyah binti Huyai. Bebasnya Ibunda Sofiyah dari tahanan adalah sebagai maharnya. Demikian disebutkan Ibnu Qayyim dalam Jala'ah al-Afham halaman 320. Kedua, nasabnya begitu mulia. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, yang artinya telah sampai pada Sofiyah bahwa Hafsah mengatakan padanya dengan nada sinis, dasar anak perempuan Yahudi. Lantas Sofiyah menemui Nabi SAW dalam keadaan menangis. Lalu beliau bertanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Ibunda Sofiyah menjawab, Ibunda Hafsah memanggilku dengan anak perempuan Yahudi. Nabi SAW lantas mengatakan, sesungguhnya kau termasuk putri Nabi. Pamanmu seorang Nabi dan sekarang berada dalam perlindungan seorang Nabi.
Bukankah itu sudah jadi suatu kebanggaan? Beliau kemudian mengatakan, wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. 3. Ia sangat cinta pada Nabi SAW. Ibunda Sofiyah pernah mengatakan, aku sampai pada Rasulullah SAW. Awalnya yang aku paling cintai adalah beliau karena ia telah membunuh Huyai bin Ibnu Akhtab, ayah Ibunda Sofiyah dan Kinanah, suami kedua Ibunda Sofiyah. Rasulullah SAW lantas mengatakan, sesungguhnya kaummu pernah melakukan demikian dan demikian. Ibunda Sofiyah lantas menyatakan, tidak, aku berdiri dari tempat dudukku hingga aku menyatakan bahwa saat ini yang paling aku cintai adalah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ishaq bin Rawai dan Abu Ya'la disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Maqadim, Al-Aliyah, Al-Haythami dan Majmu' Al-Jawahir bahwa perawinya adalah sahih. Bukti cintanya lagi, ia tidak mau hari jatahnya lepas begitu saja dan tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka pernah Nabi SAW beriktikaf di masjid, lantas dikunjungi oleh Ibunda Sofiyah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ibunda kemudian mendatangi Nabi SAW pada malam hari lalu berbincang-bincang dengan beliau. Kemudian Nabi SAW mengantarkan Ibunda Sofiyah pulang ke rumah. Nabi SAW mengatakan kepada Ibunda Sofiyah ketika itu, jangan kau terburu-buru, nanti aku akan menemanimu pulang. Ketika itu rumah Ibunda Sofiyah di rumah Usamah. Nabi SAW pun mengantarkan Ibunda Sofiyah pulang. Ketika itu mereka bertemu dengan dua orang kaum Ansar di jalan. Mereka berdua memandangi Nabi SAW dengan penuh curiga. Kemudian mereka melewati Nabi SAW dan Ibunda Sofiyah untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Beliau pun berkata, sini, ini adalah istriku Sofiyah binti Huyai. Mereka berdua pun mengatakan, subhanallah, wahai Rasulullah. Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Aku benar-benar khawatir ada sesuatu perasaan negatif yang ada di dalam diri kalian berdua. Hadis riwayat Bukhari. 4. Nabi SAW benar-benar memuliakan Ibunda Sofiyah, apalagi tahu kalau dia dijelek-jelekan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku berkata kepada Nabi SAW, cukup sudah engkau berkata tentang Sofiyah seperti ini dan itu. Ia itu wanita yang pendek sambil beristirahat dengan jari. Nabi SAW pun bersabda, sungguh engkau telah mengatakan suatu perkataan yang andai saja tercampur dengan air laut, kalimat itu akan mengotorinya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Tirmizi, sahih. 5. Ia terkenal sangat dermawan dan gemar menjalin hubungan silaturahim dengan kerabatnya yang masih Yahudi. Di antara buktinya yang tadi diceritakan tentang wasiat untuk saudaranya yang masih beragama Yahudi diambil dari sepertiga harta meninggalnya. Iya, barakallahu fik. Mari kita perhatikan keutamaan Ibunda Sofiyah binti Huyai. Bayangkan maharnya Rasulullah, ia masuk Islam. Luar biasa, berarti berharga sekali. Iya, bahkan nasab beliau itu sangat mulia sekali. Sampai kalau diurutkan ketemu sampai Nabi Harun. Sedangkan Nabi Harun dengan Nabi Musa adalah masih ada unsur nasab. Maka peristiwa inilah menunjukkan di Islam itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui hadis yang sangat penting ini, Ibunda Hafsah itu mengatakan kepada
Sofiyah binti Huyai, apa? Engkau keturunan Yahudi. Itu. Engkau keturunan Yahudi. Sampai ia meneteskan air dari mata. Namanya apa? Menangis. Itu. Kemudian Rasul datang, wahai istriku, kenapa engkau menangis? Hafsah mengatakan, aku adalah keturunan Yahudi. Memang betul keturunan Yahudi, tapi sampaikan kepadanya bahwa engkau keturunan Nabi, pamanmu Nabi, suamimu Nabi. Masya Allah. Engkau keturunan dari Harun, pamanmu Musa, perlindunganmu atau suamimu sekarang adalah Muhammad. Masya Allah. 3 nabi, bayangin. Itu luar biasa. Maka setelah itu datang kepada Hafsah dan menyampaikan itu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini. Dan berikutnya, beliau itu sangat cinta. Awalnya manusia yang paling dibenci siapa? Rasulullah. Kenapa? Mereka, ya, Sofiyah itu benci sekali dengan Rasulullah. Kenapa? Ada 2 penyebab. Orang tuanya dan suaminya terbunuh. Itu. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihnya, ternyata beliau baru tahu bahwa Muhammad bin Abdullah manusia tidak ada tandingannya. Awalnya kan hanya mendengar dari satu pihak saja, karena ia dari Yahudi, pasti menjelek-jelekan kan, informasi pasti hanya sebelah. Tapi begitu ia ketemu, begitu ia satu rumah, dia terkagum-kagum dan mengatakan, manusia yang paling ku cintai. Masya Allah. Itu. Ini peristiwa yang kedua. Setelah Ali tadi sakit mata, Rasul meludahinya dan sembuh. Yang kedua, peristiwa siapa? Sofiyah binti Huyai. Kemudian peristiwa yang ketiga, inilah yang sangat dahsyat sekali. Apa itu? Rasulullah diracun. Innalillahi. Saking bencinya kepada Rasulullah. Baik, silahkan bisa dibaca lagi, akhi, karena ini kisah biar kita full pembahasan. Daging beracun. Kaum Yahudi tidak pernah dan tidak akan berhenti dari makan buruk terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam karena tabiat mereka. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 112. Mereka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Tatkala mereka kalah di perang Khaybar dan beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah SAW gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh beliau dengan siasat yang baru. Seorang wanita Yahudi berperan besar dalam makar buruk ini, yaitu memberi hadiah berupa menyembuhkan hidangan daging kepada Rasulullah SAW dengan menyisipkan racun yang banyak padanya. Tatkala Rasulullah SAW memakan daging tersebut, mengabari beliau bahwa ia beracun. Maka beliau memuntahkannya. Tatkala Rasulullah SAW memakan daging tersebut, Jibril mengabari beliau bahwa daging itu beracun. Maka beliau memuntahkannya. Ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Oh, daging itu berbicara bahwa ia beracun. Maka beliau memuntahkannya.
Ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang lebih mulia daripada mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang memahami bahasa semut, sebab ia makhluk hidup yang bernyawa memiliki mulut untuk berbicara, sedangkan sepotong daging tersebut sebagai makhluk yang mati bahkan telah makan dipanggang dengan api. Adapun Bisri bin Baru radhiyallahu anhu yang ikut makan bersama Rasulullah SAW meninggal dunia karena racun tersebut. Sebab itu Rasulullah SAW membunuh wanita ini sebagai kisos. Iya, lihat mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di perang apa tadi? Khaybar, peristiwa itu. Jadi setelah Khaybar itu kalah, ya, maka ia luar biasa. Mereka tetap tidak akan berhenti. Ia memberikan hadiah kepada Nabi. Ini hadiah loh. Kalau di sana itu daging dipanggang, itu luar biasa dahsyatnya. Ini juga terjadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, ya kan, menyuguhkan paha daging anak sapi dipanggang. Ini juga gitu, orang Yahudi menyuguhkan daging kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sudah diberi racun. Apa yang terjadi? Begitu memakan, sempat memakan, daging itu berbicara, memberikan informasi bahwa ia ada racunnya. Maka seketika itu Rasul memuntahkan. Tetapi kalau racun itu sudah masuk, bagaimana? Ya tidak bisa habis semuanya. Dan Bisri bin Baru radhiyallahu an ikut makan bersama Nabi, meninggal. Ini lebih dahsyat sianida atau ini? Wallahu alam dah. Kalau sianida kan sempat dibawa ke rumah sakit ya. Iya. Kalau ini langsung meninggal, berarti dahsyat sekali. Bayangkan kalau Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memahami bahasa semut. Semut adalah makhluk sempurna. Ia masih hidup. Tentu ia punya lisan, punya pendengaran, maka ketika berbicara wajar enggak? Wajar. Lihat semut dengan semut. Ketika ketemu gimana? Gitu. Itu ngomong, cuman kita nggak tahu. Gitu loh. Itu. Masuk kita kalah dengan semut. Semut begitu ketemu salaman. Kita ketemu gimana? Nah, itu nggak boleh. Apa yang terjadi? Daging berarti makhluk yang sudah tidak sempurna, karena bagian dari hewan. Bukan hanya daging, tapi sudah dipanggang. Berarti daging matang. Ia bisa ngomong. Jadi yang bisa ngomong siapa saja? Bukan hanya bulan. Iya, jadi lihat ini mukjizat Rasulullah melebihi dahsyatnya mukjizat Nabi Sulaiman alaihimussalam. Cuman mukjizat Nabi tidak terlalu diangkat karena apa? Ada mukjizat yang super dahsyat. Apa mukjizat Nabi yang paling super dahsyat? Al-Quran. Itu. Kemudian ada satu hal, saat peperangan selesai ada pembagian ghanimah yang jadi ujung masalah tadi nanti. Ada munafik yang ingin ikut perang karena apa tadi? Karena ghanimah yang begitu besar. Inilah pembagian ghanimah dan
salah satu hal yang sangat menarik. Silahkan, bisa dibaca lagi. Pembagian rampasan. Rasulullah SAW membagi rampasan perang kepada sahabat yang ikut perang yang berjumlah 1.400 orang. Namun selesai perang ini, para rombongan muhajirin berjumlah 53 orang dari Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang dan bertemu Rasulullah SAW di Khaibar. Beliau sangat gembira dengan kedatangan mereka. Beliau merangkul Ja'far radhiyallahu anhu serta menciumnya seraya bersabda, "Aku tidak mengetahui apakah aku bergembira karena menang dari Khaibar atau karena kedatangan rombongan Ja'far." Hadis sahih Abu Daud. Kemudian Rasulullah SAW memberi mereka bagian dari rampasan perang. Rasulullah SAW juga memberi bagian kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa orang dari suku Daus yang baru datang dalam keadaan Islam. Semua ini beliau lakukan dengan izin dan keikhlasan dari sahabat yang ikut perang Khaibar, dan karena mereka ini terhalang oleh uzur. Jika tidak, maka pasti mereka akan ikut berperang juga. Baik, jadi setelah selesai peperangan harta yang begitu banyak, maka ada kedatangan dari pasukan lain yang dipimpin Ja'far. Maka Rasulullah senangnya luar biasa. Jadi Rasulullah hampir nggak bisa membedakan, kami senang ini karena kemenangan dari perang Khaibar atau kedatangan dari pasukan yang dipimpin oleh Ja'far ini. Masya Allah. Akhirnya luar biasa peperangan itu, dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan dibagi harta rampasan perang. Dan ternyata ada yang mencuri harta rampasan perang, namanya ghulul. Ghulul itu sangat berbahaya sekali. Inilah ghulul. Apa itu? Silahkan. Bahaya gulul. Gulul adalah mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Mid'am, seorang pelayan Rasulullah SAW, meninggal dunia akibat terkena panah. Maka sahabat mengatakan, alangkah nikmat baginya surga. Namun Rasulullah SAW bersabda, tidak, demi Allah, sesungguhnya pakaian yang diambilnya dari rampasan Khaibar sebelum dibagi menjadi bahan bakar api neraka. Mendengar itu, ada seorang yang datang mengaku, ini 1 atau 2 tali sandal aku peroleh sendiri. Rasulullah SAW bersabda, itu termasuk neraka. Iya. Jadi ghulul itu mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi. Ini pelayannya Nabi loh, ngambil, maka di neraka. Itu bahaya sekali. Itu. Dan peperangan Khaibar ini peperangan yang super dahsyat, karena benteng-benteng mereka itu sangat kokoh dan berlapis-lapis. Seperti apa benteng-benteng tersebut? Dan ini gambarnya, ya, di atas gunung dibuat benteng yang luar biasa. Gambarnya tertutup tulisan, sengaja biar nanti penasaran. Baik, tolong dibaca dulu tentang benteng-benteng tersebut dan gambarnya. Benteng kaum Yahudi. Syekh Syabir Rahman Al-Barakuri mengatakan, benteng-benteng di kota Khaibar berlapis-lapis. Setiap lapis terdiri dari beberapa benteng. Lapis pertama terdiri dari 5 benteng. 1 benteng Ni'am, kedua benteng Sa'd bin Mu'az, ketiga benteng Zubair, ketiga benteng Ubay, dan yang kelima benteng Nijar. Sedangkan lapis kedua terdiri dari 3 benteng. 1 benteng Khomus, kedua benteng Waqi, dan ketiga benteng Saladin. Iya, Masya Allah, lihat itu. Bayangkan bagaimana untuk menembus
Itu benteng, satu benteng ini berlapis-lapis gitu loh. Maka peperangan itu gimana? Kita bisa bayangin nggak itu? Kalau hanya peperangan terbuka selesai kan? Ini enggak, musuh itu mempunyai benteng, dan bentengnya itu lihat di atas banget. Itu luar biasa. Luar biasa. Satu lapis benteng, ya satu benteng berlapis 5. Benteng kedua berlapis 3. Berarti gimana? Bisa menembus satu, belum tentu bisa menembus berikutnya, belum bisa menembus berikutnya lagi, belum bisa menembus berikutnya lagi. Ini luar biasa. Oleh karena itu kemenangan ini bagaimana? Mari kita perhatikan. Ternyata kemenangan ini berkat pertolongan Allah melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa, ya silahkan dibaca. Doa Rasulullah SAW dalam perang Khaybar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Khaybar, Khaybar, hancurkanlah Khaybar. Inna idza nazalna, jika kami masuk ke wilayah mereka, bisa hadir qaumin basa'an khobahu dari pasti ini, pagi ini pasti akan menjadi pagi yang buruk bagi orang-orang yang telah diberi peringatan. Iya, Masya Allah, inilah doa Rasul ketika perang Khaybar itu. Maka sesulit apapun bisa diatasi. Ternyata doa itu kekuatannya luar biasa, bisa menembus benteng yang berlapis-lapis. Semuanya ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahinya, memberikan kepercayaan, maka tidak ada yang tidak dijalankan amanah itu, kepercayaan tersebut dengan main-main, kecuali dengan kesungguhan. Sehingga kesungguhan itulah yang membuat suksesnya. Apapun bentuk aktivitas kita, kalau kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh melalui doa dan yakin, Allah pasti akan menolongnya. Sesulit apapun, seberat apapun, seterjal apapun kondisi hal itu. Lihat kisah perang Khaybar ini, sulit ditembus tetapi luar biasa. Dan penduduk Khaybar ini terakhir saja, dia perangnya itu tidak mau saat terbuka gitu, dia mau perang tanding. Bayangin, karena dia punya satu tokoh yang super kuat luar biasa. Makanya kenapa Ali tadi dipilih ini. Pertama, dia menang dari kelompok Yahudi itu. Jadi minta perang tanding 1 lawan 1. Strateginya mereka, karena kalau bareng pasti mereka tahu kalah. Maka seperti itu. Kemudian orang yang kedua, maka Ali lah yang maju. Maka dengan biiznillah Ali bisa membunuh
orang Yahudi yang nomor satu kekuatannya tadi. Makanya Rasulullah mengamanahi tadi panji bendera perang Khaybar kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang bisa membunuh tokoh Yahudi yang sulit sekali dicari tandingan. Ini Masya Allah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menempatkan sesuatu yang terbaik. Baik, inilah materi kita pada hari ini, kisah perang Khaybar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala cantumkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa peristiwa serta mukjizat-mukjizat yang sangat banyak yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.